Pemberian konseling berupa komunikasi, informasi, dan edukasi pada pasien merupakan langkah terakhir dalam memberikan pelayanan asuhan kebidanan dalam masa kehamilan atau antenatal care, seperti memberi nasihat dan arahan dalam memecahkan masalah dan keluhan yang pasien rasakan. Ibu, dulu ya. Baik Ibu, dari catatan kesehatan Ibu dan juga pemeriksaan yang sudah saya lakukan, Ibu tidak menderita penyakit bawaan. Ya, tetapi dari pengukuran yang telah saya lakukan itu terlihat cukup signifikan Bu ya, meningkat jauh dari berat badan Ibu sebelum hamil kan proporsional Bu ya, dari tinggi badan dan juga berat badannya. Tetapi ketika pemeriksaan dari kunjungan pertama, kunjungan kedua hingga sekarang kunjungan ketiga itu cukup meningkat jauh Ibu. Nah, itu melewati interval atau melewati angka ambang batas dari berat badan normal untuk kenaikan berat badan pada ibu hamil. Nah, hal itu menjadi salah satu alasan utama yang menyebabkan keluhan-keluhan yang ibu rasakan. Tadi kan ibu badannya berat, ya, lelah juga melakukan aktivitas. Nah, selain itu, hal itu juga menyebabkan munculnya guratan-guratan yang ada di perut ibu, yang ada di bokong tubuh ya. Nah, itu namanya stretch mark atau bahasa kesehatan itu Styria gravidarum. Nah, kalau tadi yang saya lihat itu ada yang berwarna putih dan juga karena mungkin bekas garukan yang ibu lakukan itu ada sedikit merah Bu ya, karena ada terjadi iritasi sedikit. Styria gravidarum ini terjadi akibat sejalan juga dengan membesarnya perut akibat pertumbuhan dan perkembangan janin yang ada di perut ibu. Nah, biasanya ini tuh muncul di usia sekitar 6 sampai 7 bulan kehamilan. Karena kan ibu sudah masuk Bu ya ke usia 7 bulan kehamilan. Apalagi ditambah aktivitas ibu kan sebelum hamil jadi kader desa Bu ya. Pasti itu banyak banget gerak. Jadi kesana kemari. Nah, tiba-tiba ketika ibu hamil kan ibu bed rest Ibu ya, udah tidak melakukan aktivitas fisik di luar ruangan yang berlebih, jadinya menyebabkan kenaikan berat badan ibu itu bertambah. Hal itu bisa menyebabkan ke keadaan yang lebih parah atau bersifat patologis lanjutan jika urat-uratan itu memunculkan rasa gatal yang panas yang sering terjadi dan juga menyebabkan kulit kering gitu ya. Oh, begitu ya Bu Bidan. Lalu bagaimana ya cara menghilangkannya? Nah, terus itu ya pertanyaannya. Nah, untuk menghilangkannya itu mungkin sedikit sulit Bu ya. Soalnya itu kan sudah jadi ciri khas di ibu hamil. Karena pasti sudah punya stretch mark. Karena kan janinnya tumbuh, berkembang di dalam perut. Tetapi untuk mengontrol berat badan ibu yang bisa menimbulkan stretch mark itu makin banyak, ibu bisa mengatur pola makan ibu dengan cara makan makanan yang sehat, banyak mengandung vitamin, dan juga banyak seratnya ibu ya. Nah, juga bisa mengkonsumsi air putih minimal 2 liter atau 8 gelas per hari ya. Nah, ibu juga bisa menerapkan pola hidup yang bersih. Nah, nanti kalau mandi itu lebih bersih Bu ya. Nah, juga itu terapi yang bisa saya sarankan kepada ibu untuk mengurangi efek dari Styria gravidarum ini. Itu bisa dengan cara mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung vitamin A, vitamin C, dan juga vitamin D. Nah, vitamin-vitamin itu gunanya untuk mengganti sel-sel kulit yang rusak dan juga melembabkan kulit ibu ya. Nah, selain itu untuk meminimalisir rasa gatal yang ditimbulkan, ibu bisa menggunakan kain Bu ya ketika menggaruknya. Misalnya timbul nih rasa gatal, nah ibu bisa menggunakan kain, nanti itu jadi lapisnya Bu ya atau alasnya, lalu ibu menggaruknya. Jangan menggunakan kuku, apalagi kan kita tidak tahu apa kukunya bersih atau tidak. Nah, itu kan kalau pakai kuku kan tajam Bu ya. Nah, itu nanti kalau ibu garuk-garuk terus akan menimbulkan iritasi. Takutnya itu terluka kan, merah, darah. Selain itu, untuk menghilangkan bekas yang ditimbulkan dan juga untuk menjaga kelembapan kulit itu, saya sarankan bisa menggunakan eh, minyak kelapa, Bu, minyak kelapa murni. Nah, atau juga bisa menggunakan rempah kunyit. Nanti itu bisa dihaluskan rempah kunyitnya, lalu dioleskan di bagian yang ibu keluhkan. Dan juga bisa menggunakan tadi minyak kelapa itu Bu ya, secukupnya aja di bagian yang ibu rasa tidak nyaman. Nah, itu gunanya untuk melembutkan kulit dan juga bisa membantu mengurangi bekas yang ditimbulkan. Oh, baik Bu Bidan. Nanti saya akan mencoba saran yang Bu Bidan kasih. Tetapi jika ibu merasa gatal yang berlebihan atau kering, ya ibu rasakan setelah melakukan
apa yang saya sarankan tadi, Ibu bisa kembali ke sini. Nanti saya akan melakukan rujukan ke dokter kulit dan juga dokter spesialis kandungan, biar nanti Ibu mendapat penanganan yang lebih intensif di sana, ya. Baik Bu Bidan. Baik Ibu. Nah, untuk rasa cemas dan khawatir yang Ibu rasakan ada lagi Ibu? Saya awalnya cuma cemas. Soalnya tadi gatal-gatal, lalu muncul garis di perut saya. Tapi sudah dijelaskan ini, saya sudah tidak cemas lagi. Saya juga awalnya takut untuk menghadapi persalinan nanti. Nah, baik Ibu ya. Nah, kalau saya lihat dari catatan kesehatan Ibu dan juga pemeriksaan yang telah saya lakukan, syukurnya tidak ada timbul tanda-tanda yang berbahaya Ibu ya untuk Ibu ataupun untuk janinnya. Nah, sini juga saya simpulkan Ibu sudah siap secara fisik, psikologis, dan juga finansial untuk menghadapi persalinan. Jadi Ibu tidak perlu khawatir. Baik dari segi pola makan maupun nutrisi Ibu itu sudah cukup terpenuhi, tetapi saya sarankan lagi untuk mengkonsumsi lebih banyak makan sayur, buah, dan juga lebih banyak mengkonsumsi air putih Ibu ya untuk mengurangi keluhan-keluhan yang tadi Ibu rasakan. Saya juga menyarankan Ibu melakukan aktivitas ringan Bu ya, dan juga kalau bisa nanti saya sarankan untuk melakukan senam hamil, tapi senam hamil itu harus dilakukan dengan instruktur yang sudah bersertifikat. Dan saya juga nanti mungkin bisa saya kirimkan dan saya ajarkan nanti bisa saya ajarkan cara-cara senam hamil dan juga saya kirimkan video Bu ya kepada Ibu bagaimana untuk melakukan senam hamil tersebut untuk melatih pernafasan dan juga otot panggul Ibu dalam menghadapi persalinan supaya persalinannya aman, cepat dan juga spontan. Baik Ibu, untuk pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan kandungannya sudah saya lakukan. Saya doakan semoga Ibu dan juga janin baik-baik